Tidak ada satupun ajaran-ajaran dari Habib Hussein mengajarkan dendam, mengajarkan kebencian satu sama yang lain. Tidak ada. Habib Hussein memaafkan orang-orang yang mendoliminya. Habib Hussein mendoakan kepada orang-orang yang mendoliminya. Kita berharap Jawa Timur, Probolinggo ini aman, berkah, mawaddah warahmah, selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Mereka pembenci para habaib memutuskan Thariqah Sada ala Ba'alwi, keturunan Ba'alwi. Dari mana referensi kitab tesis mereka itu? Tidak ada satupun ajaran-ajaran dari Habib Hussein mengajarkan dendam, mengajarkan kebencian satu sama yang lain. Tidak ada. Habib Hussein memaafkan orang-orang yang mendoliminya. Habib Hussein mendoakan kepada orang-orang yang mendoliminya. Kita berharap Jawa Timur, Probolinggo ini aman, berkah, mawaddah warahmah, selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Mereka pembenci para habaib memutuskan Thariqah Sada ala Ba'alwi, keturunan Ba'alwi. Dari mana referensi kitab tesis mereka itu? Kalau mereka mengambil kitab dari Syajaratul Mubarakah, dari mana kitab Syajaratul Mubarakah ini mengambil kitab memutuskan Ubaidillah bin Ahmad Muhajir? Sampai sekarang tidak ada jawaban, saudara-saudara. Kitab yang tertua itu adalah kitab Abna al-Imam fil Misri wal Syam di abad keempat, dalam riwayat di abad yang kelima. Tidak ada satupun ahli nasabah yang memutuskan nasab atau mengatakan kitab Abna al-Imam fil Misri wal Syam itu adalah kitab-kitab palsu. Tidak ada satupun, kecuali oknum-oknum yang datangnya dari Banten ini, yang mereka sok-sok mereka ini ahli nasab, padahal mereka ini bodoh, tidak mengerti apa-apa. Mereka ini adalah orang-orang suruhan yang ingin mengacaukan NKRI, yang ingin menghancurkan NKRI dari dalam, saudara-saudara. Mereka punya kitab-kitab, semuanya kitab-kitabnya Wahabi. Bukan dari sekarang orang tidak percaya dengan para habaib, memutuskan nasab habaib. Dari dulu sudah ada, mulai dari Syekh Mukri, Syekh Bimbas, Syekh Mukbil, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan oknum-oknum yang dari Banten ini. Semuanya adalah kitab-kitabnya Wahabi. Di Indonesia ini tidak berakidah Syiah, tidak berakidah Wahabi, tetapi akidahnya ahli sunnah wal jamaah, berjalan dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri-pendiri NU, sampai sekarang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, saudara-saudara.
biografi Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid dihidupkan untuk menggugah kita, untuk menyatukan hati kita dengan perjalanan beliau yang penuh dengan berkah. Lihat sampai lihat karomat dari karomatnya Habib Hussein begitu banyak, keberkahan yang dimiliki oleh Habib Hussein begitu banyak. Kecintaan Allah Ta'ala kepada Habib Hussein bukan pada waktu hidupnya, pada waktu meninggalnya pun berbondong-bondong orang puluhan ribu datang ke tempat ini. Semua digerakkan oleh Allah Ta'ala karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Ta'ala gerakkan manusia untuk mencintainya. Saudara-saudara, lihat permata Alawiyin seperti Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Tidak mungkin kalau dari nasab palsu menjadi orang wali min auliyaillah tantretan. Tidak mungkin kalau nasabnya itu palsu menjadi wali kutub seperti Habib Hussein. Bermanfaat ilmunya, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Beliau bernasab sahih, Al-Habib Hussein ibn Syekh bin Hadi bin Syekh Bakar bin Salim Al-Husaini, cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mengutip pesan dari pesan para salaf. Di situ tadi disebutkan bagaimanakah biografi Al-Habib Hussein untuk tidak keluar dari perjalanan para salaf, untuk tidak keluar dari perjalanan para guru-guru kita. Habib Saleh Tanggul jauh-jauh hari mengingatkan, man la yutabi' salafu fi tariqah yadi'. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan. Jangan pernah sampai menyentuh ajaran-ajaran pembegal nasab dan pencaci maki para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau berpesan dan menerangkan dalam satu kitabnya. Beliau berpesan untuk para habaib. Ini ya, para habaib, hati-hati ya. Jangan sampai keluar dari perjalanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarok norok mencaci maki sahabat Kanjeng Nabi, hati-hati. Mengtaruh selamat dunia akhirat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berpesan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada' wa yafuru an-nabi siru ala ittiba' siru ma'a man raghib fi hubbi rabbi wa ta' khallil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihin yahsul lakum al intifa' sadat akhlatul udma karim al wisa' tariquhum ma tara fi al khilaf aw niza'. Man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan, dia akan tersesat. Lalu Habib Ali berpesan untuk semuanya, terutama kepada para habaib. Wa ya furu'un nabi, hei keluarga Nabi, siru ala ittiba', ikutilah apa yang diajarkan oleh datuk-datukmu. Siru ma'amman raghib fi hubbi rabbi wa ta' khalil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa'. Para salaf-salafmu ini, para sesepuh-sesepuhmu ini bermanfaat. Tariquhum ma tara fi khilaf aw niza'. Perjalanan mereka tidak pernah mendapatkan konflik, tidak pernah mendapatkan pertentangan, tidak pernah kau dapatkan permusuhan. Sampai lihat bagaimana perjalanan Habib Hussein mengikuti para datuk-datuknya. Tidak pernah Habib Hussein mengajarkan permusuhan, tidak pernah Habib Hussein mengajarkan kebencian, tidak pernah Habib Hussein mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita sada Alawin, kita mendoakan pembegal nasab, mudah-mudahan diberikan taubat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kembali ke jalan Allah Subhanahu Ta'ala, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kembali ke jalan yang diridhain oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang terakhir saya pesankan di sini, supaya kita terus berjalan dengan apa yang diajarkan oleh para guru kita. Jangan sampai ikut-ikutan mencaci maki para habaib. Hati-hati.
Mereka punya kitab benar. Ada kitab-kitab Wahabi, 42 kitab itu ada. Tapi kitab para nasab ahli sunnah wal jamaah, lebih dari 200 kitab mengisbatkan tariqah Sada Alawiyin, mengisbatkan keturunan Alawiyin. Tidak usah sampai dengarkan orang-orang pembegal nasab itu. Tidak usah sampai dengarkan orang-orang Syiah yang selalu mencaci maki sahabat Nabi. Kita ikut terus perjalanan Habib Husain, insyaallah sampai mendapatkan barakah, bukan hanya di dunia, sampai akan mendapatkan keberkahan di alam akhirat. Alamatnya orang mendapatkan berkahnya Habib Husain, raja ila ahsanil hal, pulang dari tempat ini keadaannya lebih baik, keimanannya lebih bagus, solatnya lebih mantap, cintanya kepada akidah ahli sunnah wal jamaah lebih luas, cintanya kepada para habaib, para kiai lebih sungguh-sungguh, cintanya kepada ahli sunnah wal jamaah lebih benar-benar. Itu alamatnya orang yang mendapatkan keberkahan dari keberkahan sahibul haul Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Indonesia diberikan aman oleh Allah, dijauhkan dari pengaruh pembegal nasab, dijauhkan dari mereka yang selalu mencaci maki sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Mudah-mudahan lampana para guru tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Hasim Asy'ari tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Hulil Bengkalan tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Hasan Ginggung tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Mino tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Hamid tertae lengah. Mudah-mudahan lampana ke Hunain ke Hanan, para kiai ahli sunnah wal jamaah tertae lengah. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya terus nekuk lampanikah kangkui keselamatan kula panjenengan di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait.